Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hamma ba'du ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila syuhada'i was solihin wa ila jami'il ulama al-amilin khususan muallifi hadzal kitab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi qaddasallahu sirrahumul ali sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi ulama'ina wa masyayikhina wa asatidatina khususan la hadrati jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama wa ulama'iha wa ru'asaiha wa kibariha khususan la hadrati syekhana Khalil Mangkalan hadratus syekh K.J. Hasim Asy'ari K.J. Abdul Wahab Hasbullah K.J. Bisri Samsuri wa sulihim wa furu'ihim wa man salaka ala nahjihim sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita memasuki tanggal 16 bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan positif sampai akhir. Mari kita teruskan ngaji ini, masih bagian dari penjelasan atas tafsir ayat ke-49. Ini kemarin konteksnya Fir'aun itu menyuruh bala tentaranya untuk melakukan perbuatan jahat lah. Yang merekayasa, merancang untuk mengeksekusi Nabi Musa serta pengikutnya. Nah, ini kemudian ditarik ke hukum fikih. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat ya di antara ulama kaitannya pemberi dan pelaksana perintah. Itu hukumnya seperti apa? Pemberi perintah yang jahat, kemudian eksekutornya. Itu statusnya secara hukum seperti apa? Ini saya teruskan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ibnu Nafi', la yuqtalu sayyidu idza amara 'abdahu wa in kana a'jamiyan biqatl insan. La yuqtalu sayyidu, seorang tuan tidak boleh dibalas bunuh. Idza amara 'abdahu, jika dia memerintahkan hambanya. Wa in kana a'jamiyan, meskipun hamba sahayanya itu seorang ajam, non Arab, biqatli insanin, dengan membunuh orang lain. Jadi seorang tuan tidak menanggung, ya, meskipun dia aktor intelektualnya, ini kata Nafi, tidak menanggung resiko kisos atas perintah yang dia berikan kepada anak buahnya atau hamba sahayanya. Qala Ibnu Hubayb, wa biqaul Ibnu Qasim aqul, terhadap pendapatnya Ibnu Qasim ini muridnya Imam Malik. Aku berpendapat seperti ini, innal qatla alaihima, dua-duanya harus dibalas bunuh. Jadi dua-duanya dikisos, pemberi maupun pelaksana perintahnya, dua-duanya dikisos. Fa amma amru man la khaufa 'alal ma'muri fi mukhalafatihi fa innahu la yulhaqu bil ikrah. Adapun perintah dari orang yang tidak ditakuti perintahnya, andai kata perintah itu tidak dilaksanakan, itu tidak bisa disamakan dengan pemaksaan. Bal yuqtalul ma'muru dunal amir. Maka yang dikisos adalah pelaksana perintah, bukan pemberi perintah. Wa yudrabul amir wa yuhbasu, sementara pemberi perintahnya itu hanya sekedar dipukul atau ditahan di penjara. Jadi kalau kita ini mendapatkan order dari orang yang ordernya itu bisa kita tolak, bisa kita tampik, kemudian tetap kita laksanakan, maka resiko kisos itu hanya mengenai pelaksana perintah. Ini la khaufa 'alal ma'muri fi mukhalafatihi.
Jadi orang yang perintahnya itu sebenarnya jika dilanggar itu tidak menimbulkan mudarat apa-apa, kok dia tetap melaksanakan. Nah itu makanya bebannya itu menurut Ibnu Habib atau Ibnu Hubeb itu ya hanya kepada eksekutor, bukan kepada aktor intelektual. Waqala Ahmad fi Sayyid. Waqala Ahmad fi Sayyid. Imam Ahmad ya berpendapat fi sayyidi ya'muru abdahu ayyaqtula rajulan, terkait dengan seorang tuan yang memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk membunuh seseorang. Apa kata Imam Ahmad? Yuqtalus sayyidu, yang dikisos adalah tuannya, jadi pemberi perintahnya. Jadi kalau misalnya komandan, ya ada komandan, kemudian prajuritnya itu membunuh, maka yang dikisos itu adalah komandannya. Waruya hadzal qaulu an Ali bin Abi Thalib, pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Ali berpendapat wa yustawda'ul abdu as-sijna, hambanya itu kalau dia adalah eksekutor itu dititipkan ke penjara, artinya ditahan, tapi resiko dari kisosnya itu diterima oleh aktor intelektualnya atau tuannya. Wa qala Ahmad wa yuhbasul abdu wa yudrabu wa yu'addabu. Menurut Imam Ahmad, hambanya itu, hamba sahayanya atau anak buahnya, eksekutornya, pelaksananya itu ditahan, dipukul dan dididik. Wa qala Tsauri yu'azzaru sayyidu. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang dijatuhi sanksi adalah tuannya, ditakzir. Wa qala al-Hakam Muhammad yuqtalul abdu. Menurut Hakam dan Hamad, yang dibunuh atau dieksekusi atau dikisos adalah pelaksananya, yaitu hamba sahayanya. Wa qala Qatadah yuqtalani jami'a. Menurut Qatadah, dua-duanya dibunuh, dua-duanya dikisos. Wa qala Syafi'iyyu in kana al-abdu fasihan ya'qilu. Kalau saja hamba sahayanya itu seorang yang punya nalar, ya fasih, Qutila abdu wa uqibas sayyidu, yang dibunuh atau dikisos adalah hambanya. Sementara sayyidnya atau tuannya dijatuhi sanksi wa uqiba. Wa in kana abdu ajamiyan, kalau hambanya itu seorang ajam non Arab fa'ala sayyidi al-qawatu, maka bagi sayyid itu, bagi tuannya itu al-qawatu itu ya diat, ya. Diat. Nah, ini berbagai ragam pendapat. Jadi ada dua pihak, ya, ada dua pelaku, ya, pelaku utama dengan aktor intelektual. Pelaku utama itu eksekutor, pelaksana, pemberi perintah. Nah, ini berbeda pendapat nih di kalangan ulama. Menurut saya sih kalau ya pendapat yang menyatakan dua-duanya berkontribusi terhadap pembunuhan, ya dua-duanya itu pasti harus dijatuhi hukuman. Dijatuhi hukuman ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang sayyidnya itu, ya pemberi perintahnya itu, atau komandannya itu hanya dijatuhi sanksi tanpa dikisos. Ada yang dua-duanya mestinya dikisos, kontribusinya sama kok. Yang satu aktor intelektual yang memerintah, yang satunya diperintah. Lah kok yang diperintah mau? Yang diperintah mau menjadi pelaksana dari perintah. Kalau perintahnya itu baik, itu kan dilaksanakan nggak masalah. Nah, kalau perintahnya jahat, kok tetap dilaksanakan. Nah, itu dua-duanya ini ya beresiko. Cuma para ulama ini menimbang kemungkinan, andai kata ada pelaksana, itu orang yang nggak punya pilihan lain. Andai kata dia tidak melaksanakan perintah dari komandannya, nah, dia itu terancam, bisa terancam nyawanya, terancam keluarganya. Kalau misalnya terancam karirnya sih mungkin masih bisa dipertimbangkan, ya. Misalnya dia tidak bisa naik pangkat atau ya paling buruk dipecat, itu kan dia punya pilihan lain. Makanya ada sekian opsi ini, saya kira para ulama berbeda pendapat yang masing-masing itu punya logika dan argumen. Waqala Sulaiman bin Musa la yuqtalul amir, ini masih sama. Masih berkisar dari perbedaan pendapat yang sangat banyak itu, yang kadang bingung itu. La yuqtalul amiru, pemberi perintah tidak dikisos, walakin yadaihi, tetapi dua tangannya dipotong, tsumma yu'aqabu, kemudian dihukum, wa yuhbasu, dan dipenjara, wa huwa al-qaul ats-tsani. Ini pendapat yang kedua.
Wa yuqtalul ma'muru lil mubasyarah, tapi yang dieksekusi, yang dibunuh adalah pelaksananya lil mubasyarah, karena dia bertindak sebagai eksekutor. Mubasyarah itu artinya kejahatan langsung, ya, kejahatan langsung itu eksekutornya. Jadi pemberi perintahnya itu tangannya nggak berdarah gitu. Yang berdarah itu adalah pelaksananya. Karena itu menurut Sulaiman bin Musa, nah yang bunuh siapa? Yang bunuh kan pelakunya atau pelaksananya. Ya, yang dikisos adalah pelaksananya. Sementara pemberi perintahnya, ya dia memberikan perintah. Cuma kalau perintahnya itu nggak dituruti, kan nggak terjadi pembunuhan. Karena itu pemberi perintahnya ya hukumannya lebih rendah daripada pelaksana perintah. Nah, ini ada logika seperti ini. Kadzalika qala Atha wal Hakam wa Habbat wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq fil rajul ya'mur rajula bi qatlir rajuli. Ini pendapat Hakam, Ahmad, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawah ya, terkait dengan laki-laki yang memerintahkan orang lain untuk membunuh seseorang. Zakarhu Ibnu Munzir. Ini yang diceritakan oleh Ibnu Munzir. Wa qala Zufar. Zufar berkata, la yuqtalu wahidun minhuma. Ini ada yang lebih enteng lagi ini. Dua-duanya tidak dikisos, wahwa al-qaul ats-tsalis. Ini pendapat yang ketiga. Hakahu Abul Ma'ali fil Burhan. Ini pendapat Abul Ma'ali al-Juwaini di dalam kitab Al-Burhan fil Usul. Ini gurunya Imam Ghazali. Wa ra'a annal amir wal mubasyir laisa kullu wahidin minhuma mustaqillan fil qawati. Sebab pemberi perintah dan eksekutornya, dua-duanya nggak bisa berdiri sendiri. Falidzalika, karena itu la yuqtalu wahidun minhuma inda. Karena itu ya dua-duanya karena nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa dikisos. Misalnya ini pemberi perintah, memberikan perintah. Loh, kalau pelaksana perintah atau penerima perintah nggak melaksanakan pemberi perintah, kan nggak terjadi pembunuhan. Atau sebaliknya, pelaksana perintah tidak menerima perintah, kan juga tidak terjadi pembunuhan. Karena itu dua-duanya itu variabel yang tergantung satu sama lain. Karena saling tergantung, nggak bisa. Kejahatan itu ditimpakan secara otonom kepada salah satu pihak. Jadi, laisa kullu wahidin minhuma mustaqillan fil qawati. Ini Abul Ma'ali al-Juwaini. Ats-tsaniyata asyra, pendapat bahasan yang ke-12. Qura'al jumhur yudzabbihuna bitasydid. Jumhurul ulama membacanya dengan tasydid. Jadi yudzabbihuna 'alal mubalaghah, karena fungsi intensif ya, mubalaghah itu banget. Ya, sering kali. Jadi ada intensitas perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, karena itu bitasydid. Wa qara Ibnu Muhaisin yadbahuna bitakfif. Sementara Ibnu Muhaisin membacanya itu yadbahuna dengan tanpa tasydid. Wal ula arjau idzabhum mutaqarriru. Itu pendapat yang pertama, yang pakai tasydid itu lebih unggul. Karena apa? Adzab atau tindakan pembunuhan itu mutakarrirun, itu berulang-ulang. Wa kana Fir'aunu ala ma ruya. Fir'aun sebagaimana diriwayatkan qatra'a fi manamihi, bermimpi melihat naron, api, kharajat min Baitul Maqdis, yang keluar atau muncul dari Baitul Maqdis. Jadi dia bermimpi ada api yang menyambar dari Baitul Maqdis. Fa ahraqat buyuta Misr. Buyuta Masr atau Misr. Kemudian membakar rumah-rumah di Mesir. Fa uwilat lahu ru'yahu, kemudian mimpinya tersebut ditakwil, ditafsirkan. Anna mauludan min bani Israil yang sya'u fayakunu kharabu mulki ala yadayhi, bahwa seorang anak yang dilahirkan dari Bani Israel yang sya'u tumbuh, fayakunu kharabu mulki, karena itu kharabu mulki ala yadayhi, robohnya kekuasaan Fir'aun itu ada di tangan anak tersebut. Wakilah ghairu hadhihi, ada juga yang tidak seperti ini runtutannya, tidak seperti mimpi ini. Wal makna mutaqarribun, tapi mirip-mirip lah ya, maknanya adalah berdekatan. Jadi intinya Fir'aun di dalam mimpinya itu melihat kerajaannya itu terancam. Nah, ancamannya itu datang dari anak keturunan Israel. Karena itu dia paranoid. Karena itu dia membunuh siapa saja yang bisa dianggap sebagai potensi dari ancaman.
As-salisatu asyrata, bahasan yang ke-13. Qaulu ta'ala wa fi dzalikum isyaratun ila jumlatil amr. Ini isyarat terkait dengan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Idh huwa khobarun, padahal dia itu adalah informatif. Jadi bukan kata kalimat perintah, tetapi kalimat informasi. Fahuwa kamufradin hadirin, maka statusnya itu seperti mufrad yang hadir. Ai wa fi fi'lihim dzalika bikum balaun. Artinya wa fi fi'lihim, perbuatan mereka yang demikian itu bagi kalian adalah bala, ya, atau ujian, ai imtihanun wa ikhtibarun, yaitu ujian, wa balaun ni'mah. Bala itu artinya ujian. Ujian itu tidak harus dalam bentuk deraan, ya, tapi juga bisa dalam bentuk nikmat. Wa minhu qaulu ta'ala wal yubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Ini sebagaimana di surat Al-Anfal, Allah menguji orang-orang mukmin itu dengan ujian yang baik. Jadi ujian atau bala itu tidak selalu harus petaka, tapi dia ya bisa ujian juga. Nikmat itu juga ujian. Dia peluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dikasih nikmat, ya, dikasih kesehatan, dikasih harta. Itu sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, ya, menguji kalian siapa yang perbuatannya itu terbaik. Qala Abul Haytham, berkata Abul Haytham, al-bala'u yakunu hasanan wa yakunu sayyi'an. Bala itu terkadang baik, terkadang buruk. Wa aslu al-mihnah, karena asal usulnya itu adalah mihnah. Mihnah itu ujian. Ujian itu ya untuk naik kelas. Jadi bukan hukuman, ya. Ujian ya, ujian biar naik kelas. Kalau hukuman ya lain lagi. Wallahu azza wa jalla yablu 'abdahu bisun'i al-jamil. Bisun'i al-jamil. Allah menguji hambanya dengan ujian yang baik. Liyamtahana syukrahu, untuk menguji rasa syukurnya. Wa yabluwahu bil balwa, dan Allah sebaliknya juga memberikan ujian dalam bentuk petaka. Allati yakrahuha, yang tidak dia sukai, liyamtahina sabru, agar Allah bisa menguji kesabarannya. Faqila lil hasan balaun walis sayyi balaun, hakahu al-Harawi. Maka ada yang membedakan, kalau ujian itu baik itu balaun. Kalau misalnya ujiannya jelek, ini nggak ada harokatnya, ya. Sama-sama yang pertama itu mungkin balaun, yang kedua bilaun. Bisa jadi, ya. Apa dua-duanya balaun itu. Jadi sama-sama bala, ya, sama-sama ujian, cuma ujian yang pertama itu untuk mendatangkan rasa syukur. Ujian yang kedua mendatangkan sifat sabar. Jadi dua-duanya itu bisa sampai kepada Allah. Dikasih harta yang banyak untuk menguji apakah kita bisa syukur atau enggak. Dikasih miskin untuk menguji apakah kita bisa sabar atau tidak. Jadi dua-duanya itu bentuk ibadah. Nah, terserah kalian ini, mau ibadah yang terus mendatangkan rasa syukur atau ibadah yang mendatangkan rasa sabar, sifat sabar. Dua-duanya. Cuma ya kuat-kuatan aja. Kalau pantasnya, Allah kan tidak akan menanggungkan ujian yang tidak bisa kita tanggung. Kalau pantasnya kita ini biar bersyukur, ya dikasih nikmat. Kalau pantasnya kita ini biar nggak terjumus, ya dikasih ujian dalam bentuk petaka, agar kita ini sabar. Wa qala qaumun al-isyartu bidzalikum ila tanjiyah. Menurut sekelompok ulama, ya, dzalikum ini merujuk kepada at-tanjiyah. At-tanjiyah itu penyelamatan. Fayakunul bala'u ala hadza fil khairi, karena itu bala di sini itu adalah, ya, itu adalah kebaikan. Jadi ada yang berpendapat dzalikumnya itu tidak merujuk kepada tadbih, ya, tidak menuju kepada siksaan Fir'aun yang mengeksekusi Bani Israel, tetapi kepada penyelamatan. Jadi setelah kalian Bani Israel diselamatkan itu, kalian terus gimana? Apakah jadi syukur dan kemudian mematuhi Allah, atau kalian justru enggak mawas diri? Nah, ini ada yang berpendapat dzalikumnya itu merefer atau merujuk kepada at-tanjiyah. Ai tanajjaitukum ni'matun minallahi alaikum. Tanajjaitukum, aku selamatkan kalian. Itu artinya ni'matun minallahi alaikum. Itu nikmat dari Allah untuk kalian.
Wa qalal jumhur. Tapi menurut jumhur ulama, al-isyaratu ila dzabhi wa nahwihi. Isyarat ini merujuk kepada penyembelihan. Jadi zalikum ya, itu balaun. Balaun itu ya bala, berarti karena Fir'aun itu mempersekusi Bani Israel itu jadi bala. Wal bala huna fisyar. Bala di sini adalah terkait dengan keburukan. Wal makna wa fi dzabhi makruhun wa imtihan. Di dalam pembunuhan ya, penyembelihan yang dilakukan oleh Fir'aun itu tidak disukai dan merupakan ujian, sesuatu yang mereka enggak sukai dan itu ujian. Qala Ibnu Kaisan wa yuqalu fil khairi ablahullah wa balahu. Nah, menurut Ibnu Kaisan kalau ujian itu baik, itu ungkapannya adalah ablahullah wa balahu. Wa ansyada, dan kemudian dia menyanyikan syair, jazallahu bil ihsani ma fa'ala bikum fa ablahu ma khairal bala'il ladzi yablu. Jazallahu bil ihsan, Allah membalas ya, kebaikan ma fa'ala bikum, atas apa yang dilakukan keduanya terhadap kalian. Fa ablahu ma khairal bala'i alladzi yablu. Kemudian Allah berikan nikmat ya, alladzi yablu, yang Allah berikan ya ujian kenikmatan itu. Fajama'a bainal lughatain, maka dua-duanya itu sama. Ya, fajama'a bainal lughatain, balak dalam pengertian positif maupun negatif itu ya bahasanya sama. Wal aktsar fil khair, tapi umumnya dalam kebaikan. Misalnya ablaituhu wa fisyar balautuhu wa fil ikhtibar ibtalaituhu wa balautuhu qala Nuhas. Makanya di dalam surat Ibrahim itu wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Allah itu memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan isyarat-isyarat yang diperoleh Nabi Ibrahim melalui mimpi. Kalimatin, disuruh membunuh Ismail. Nah, itu disuruh membunuh itu baik atau buruk? Ya kalau Allah yang perintah kepada kekasihnya pasti baik saja. Karena kan Allah punya skenario. Pada akhirnya tidak dibunuh, tapi digantikan dengan domba sebagai syariat, sebagai syariat di dalam manasik haji. Qaulu ta'ala wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian al-bahra, laut atau samudra. Fa anjaynakum, kemudian kami selamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala fir'auna, bala tentaranya Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian semua melihat kejadian itu. Qaulu ta'ala wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum id fi mawdhi'in nasab. Idnya itu tempat statusnya adalah nasab. Wa faraqna ay falaqna. Faraqna itu membelah, ay falaqna, kayak falikul isbah, membelah subuh. Artinya dari malam menuju fajar. Itu falikul isbah. Fakana kullu firqin qatautil azim. Maka setiap belahan yang dipukul dengan tongkatnya Musa itu membentuk at-taudil azim, ya gunung besar-besar, jadi gundukan seperti gunung ya, air ya, kemudian dibelah jadi gundukan, tengahnya ada lorongnya, sebelahnya juga gundukan, kemudian itu ada 12 jalur ya, ada 12 lajur, dipukul oleh Nabi Musa membentuk 12 lorong, masing-masing klan dari Bani Israel itu melewati lorongnya, dan nanti di antara lorongnya itu bisa nengok ke kanan kiri, itu kayak punya jendela, saling bisa menengok. Jadi satu klan bisa menengok klan yang lain di sebelahnya. Ai al jabalil azim, ya, qatautil azim, ai al jabalil azim, itu gundukan gunung yang besar. Wa aslul farqi al faslu, makna asal dari al farqi adalah al faslu, memisah. Karena kemudian hasil dari pukulan tongkatnya Musa itu memisah antar satu lorong dengan lorong lainnya sampai jumlahnya 12. Wa minhu farqus sya'ri, di antara itu ada farqus sya'ri. Farqus sya'ri itu belahan rambut ya. Wa minhu al-furqan, dari kata yang sama al-furqan. Al-Qur'an itu al-furqan, kitabullah itu al-furqan, li'annahu yafruqu bainal haqqi wal batil, karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil, ay yafsilu, memisahkan. Wa minhu fal fariqati farqa, yakni al malaika tanzilu bil farqi bainal haq wal batil. Jadi fal fariqati, demi malaikat yang menurunkan firman Allah yang membedakan antara yang hak dengan yang
batil. Al malaika tanzilu bil farqi bainal haq wal batil. Wa minhu yaumal furqan di surat Al-Anfal ya, ay yauma badrin itu. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi yaumal furqan itu perang Badar. Perang Badar karena di perang Badar itu garis demarkasi antara kaum mukmin dengan kaum kafir. Itu makanya sebagian itu menafsirkan nuzul Quran itu ya di tanggal 17 karena perang Badar tanggal 17. Wa ma anzalna ala abdina, dan atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Kapan itu? Yaumal furqan, di malam terjadinya perang Badar. Yaumal taqal jam'an, ketika dua kelompok itu berkumpul ya berhadap-hadapan ya, berhadap-hadapan. Tapi yang ada riwayatnya, itu kan penafsirannya, yang ada riwayatnya di hadis Tabarani itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu tanggal 24. Kana fi farqun bainal haqqi wal batil wa minhu wa Qur'anan faraqnahu ay fassalnahu wa ahkamnahu wa Qur'anan faraqnahu, dan Quran yang telah kami rinci, ya telah kami rinci hukum-hukumnya. Qara Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri membacanya farraqna bitasydidir ra, jadi bukan wa id faraqna tapi wa id farraqna ay ja'alnahu farqan, artinya kami jadikan sebagai ya ini lajur-lajur ya, jalur-jalur. Wa ma'na bikum ay lakum. Wa id faraqna bikumul bahra ay wa id faraqna lakumul bahra. Fal ba bi makna Allah. Wa qila al ba'u fi makaniha. Ya, ada yang bilang ya ba'nya ya memang ba bukan lam ya. Ay farraqna al bahra bidukhulikum iyyahu. Kami belah lautan, kemudian kalian masuk ke dalamnya. Ay soru bainal ma'aini. Jadi kemudian lautan itu menjadi dua lajur, bainal ma'aini, dua lajur. Fasor al-farqu bihim. Kemudian jadilah itu lajur-lajur. Wa hadza aula yubayyinhu fang falaqo. Wa hadza aula yubayyinhu fang falaqo. Ini pendapat yang terbaik yang menjelaskan makna faraqna itu ya ing falaqo, artinya apa? Terbelah. Jadi belahan airnya itu kemudian menjadi lorong-lorong, di antara lorong itu gundukan-gundukan air seperti gunung, dan masing-masing kelompok Bani Israel yang jumlahnya 12 itu masuk ke lajurnya masing-masing. Qaulu ta'ala al-bahru, al-bahru ma'ruf. Bahru ini laut, maknanya ma'ruf, sudah dikenal. Summiya bidzalika litisaihi, dinamakan bahar, yaitu karena luasnya. Wa yuqalu farasun bahrun. Ada juga nih farasun bahrun, kuda yang secepat ombak laut. Idza kana wasi'al jari, jika langkah-langkahnya itu panjang, lebar-lebar, cepat. Ai katsirahu, ya cepatlah. Wa min dzalika qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mandubi farsi Abi Thalhah. Termasuk dari maksud ini adalah hadis terkait dengan mandub. Mandub itu kudanya Abi Thalhah. Jadi Rasulullah pernah menunggangi kudanya Abu Thalhah namanya mandub. Kemudian Rasulullah komentarnya wa iwajadnahu labahron, kami menemukan mandub ini secepat ombak laut. Ya, jadi langkahnya itu secepat ombak laut. Wal bahru al ma'ul milh. Bahr itu artinya juga adalah air yang asin. Wa yuqalu abharul ma'u ay maluha. Qala Nusaib. Ya, kan itu abharul ma'u, air itu jadi asin. Bahasa Arabnya abhara al-ma'u ay maluha, jadi asin. Ini ada syair dari Nusaib ya, Nusaib al-Umawi. Wa qad 'ada ma'ul ardi bahron fazadani ila maradi an abharal mashrabul adbu. Wa qad 'ada ma'ul ardi. Air tanah kembali menjadi bahron asin. Fazadani ila maradi, dan kemudian menambah sakit saya. Apa yang bikin sakit? Al-abhara al-masyrabu al-adbu. Jadi masyrab atau air minum yang tawar itu menjadi asin, itu zadani ila maradi. Jadi bacanya abharul masyrabu al-adbu zadani ila maradi. Jadi air itu kalau jadi asin justru menambah penyakit saya. Kan ada penyakit jantung, itu garam itu enggak bersahabat itu. Makanya kalau orang penyakit jantung itu harus mengurangi
garam. Nah, ini ada kejadian Nusayb ini menggambarkan itu. Air sekarang menjadi asin. Ini bikin tubuh saya semakin sakit. Wal bahro al-baldah. Bahro itu maknanya juga al-baldah, negeri. Yuqalu hadhihi bahratuna. Ini adalah negeri kami, ai baldatuna. Qalahu al-Umawi. Wal bahar as-sulal. Yusibul insan. Bahar itu artinya juga as-sulal. Ini penyakit TBC ya. Di catatan kakinya penjelasannya itu penyakit yang membuat fisik orang itu digrogoti, makin kurus. TBC, as-sulal ya. Wa yaquluna laqituhu sahrah ay bahrah. Ya. Ada juga yang laqituhu sahrah bahrotan ay barizan maksyufan. Aku menjumpai sahrah bahrah. Itu artinya adalah padang luas yang terbuka, barizan maksyufan. Padang luas yang terbuka. Wa fil khabar an Ka'bil Ahbar, ada riwayat dari Ka'bil Ahbar. Qala inna lillahi malakan yuqal lahu sondafiyil. Allah itu punya malaikat yang namanya sondafiyil. Al-biharu kulluha fi naqrati ibhamihi. Lautan itu semuanya di jentik jempolnya. Jadi lautan itu di dalam genggaman jempolnya. Jadi kalau misalnya begini, itu lautan bisa tumpah itu. Siapa namanya? Sondafiyil. Karena itu kalau mau ke laut ya boleh juga ini tawasul kepada malaikat Sondafiyil. Zakaru Abu Nu'aim an Thawr bin Yazid. Ini disebutkan dalam kitab ya Al-Hilyah ya. Hilyatul apa namanya? Yang Abu Nu'aim Al-Isfahani. Hilyatul Auliya. Abu Nu'aim Al-Isfahani. Kitabnya populer sekali. Hilyatul Auliya. An Khalid bin Ma'dan an Ka'ab. Qaulu ta'ala fa'anjainakum ay akhrajnakum minhu. Anjainakum, kami selamatkan kalian, artinya kami keluarkan kalian dari lautan. Yuqalu najaitu min kadza najaa. Maka dikatakan dalam bahasa Arab itu najautu min kadza najaa. Aku selamatkan dari ini. Mamdudun wa najatun maksurun. Kalau yang mamdud ya dibaca mad panjang itu naja. Kalau dibaca pendek najat, ya najat. Wasidku manjat, kejujuran itu manjat menyelamatkan. Wa anjaitu ghairi wa najaituhu. Aku selamatkan orang lain. Wa quri'a bihima wa id najainakum fa anjainakum. Jadi dua-duanya ini boleh ya. Itu di dalam bahasa Arab itu bisa najaina, bisa anja. Itu ya pas-pasnya saja. Kalau sholawat itu biasanya sholawat munjiat. Sholatan tunji ya bisa, atau sholatan tunaji ya itu boleh dua-duanya ya. Qaulu ta'ala wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan bala tentaranya Fir'aun. Yuqalu ghariqa fil ma'i gharqan, ya tenggelam di air. Fa huwa ghariqun wa ghariqun aidan. Wa minhu qaulu Abi Najm min bain maqtulin wa tafin ghariqin, di antara orang yang tewas wa tafin dan orang yang mengapung, ghariqin yang tenggelam. Wa aghraqahu ghairuhu wa gharraqahu. Seseorang menenggelamkan orang lain. Fa huwa mugharraqun wa ghariqun. Karena itu orang itu ya tenggelam. Wa lijamun mugharraqun bil fiddah. Ada juga ini ungkapan lijamun mugharraqun bil fiddah. Lijam tali kekang mugharraqun yang disepuh bil fiddati dengan perak. Ai muhalla. Muhalla itu dihiasi, didekorasi. Ini disepuh ya, disepuh dengan perak. Wa taghriq wal qatslu, taghrib penenggelaman itu ya pembunuhan. Qala al-A'sha ala laita qaisan gharraqatsu al-qawabil. Ala laita qaisan, jangan-jangan Qais gharraqatsul qawabil dibunuh oleh kabilah, dibunuh oleh suku-suku. Wa dzalika annal qabilah kanat tugharriqu al-mauluda fi ma'is sala. Asal usulnya karena kabilah itu, al-qabilah tugharriqul mauluda, itu membunuh janin fima issalah di air ketuban, amal qati di musim paceklik. Itu asal usulnya itu. Jadi cara membunuh bayi yang masih orok itu dengan cara menenggelamkannya di air ketuban atau menyumpalnya dengan air ketuban. Ma'ussalah itu air ketuban ya. Zakaron kana au unsa hatta yamuta, baik dia itu orok laki-laki atau perempuan sampai mati. Sumaju ila kulli qatlin taghriqan, karena itu setiap pembunuhan disebut dengan taghrib.
Jadi kenapa tagrik gharraqa yugharik itu artinya pembunuhan? Karena riwayatnya itu dulu ada kasus kejadian bayi yang mau dibunuh itu menggunakan air ketuban, dicemplungin atau disumpal dengan air ketuban. Karena itu setiap pembunuhan itu bahasa Arabnya adalah tagrik. Jadi kotel itu makna ungkapan lainnya adalah tagrik. Wa minhu qaulidzur rumah idza gharraqat arbadua sinya bakratin bitaiha lam tusbih rauman sulubuha. Ini agak sulit ini menerjemahkannya itu. Karena itu ada ini nih, ada maksudnya di sini nih. Qala al-Asma'i fi Syarhil Bait, al-Asma'i berkata di dalam penjelasan syair ini, al makna idza huzimal haqabu, ya ketika tali itu diikat, ghariqa hadza fi batniha fi ma'il waladi. Ini membuat ya janin di dalam perut ibunya itu tergenang di dalam air ketuban hatta yamuta hingga dia mati. Ai hadin naqah allati sulibat waladha latar amwaladha. Unta yang anaknya itu terbunuh itu sudah tidak memiliki ya belas kasihan, anaknya misalnya udah mati di dalam kandungan karena tenggelam oleh air ketuban. Nah, ini syair yang menurut saya agak rumit ini. Al-arbad al-hibal. Arbad itu artinya adalah tali. Wal bakro an-naqo al-fatiyah. Bakro itu artinya unta yang masih muda. Wathim yuha. Artinya batnuha asani. Ini perut yang kedua. Wa innama lam taktif ala waladiha. Dia tidak belas kasihan dengan anaknya. Lima lahiquha minat ta'ab. Karena dia menjumpai ya kepayahan di dalam kandungannya. Karena itu ya daripada kandungannya itu bikin dia itu capek atau lelah atau repot, mending mati saja. Kira-kira begitu. Nah ini untuk menunjukkan gharraqa makna lainnya adalah pembunuhan. Al-qaulu fi ikhtilafil ulama fi kaifiyati inja'i Bani Israil. Ini penjelasan terkait dengan perbedaan pandangan para ulama terkait bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israil. Fadzakarat Tabari, Imam Tabari berkata, Anna Musa alaihissalam uhiya ilaihi. Nabi Musa diberikan wahyu ayyasriya min Misra untuk berjalan pada malam hari. Ini kayak subhanalladzi asra ya. Ayyasriya min Misra, berjalan di malam hari dari Mesir. Bi Bani Israil bersama dengan kaum Bani Israel. Fa amarahu Musa ayyasta'iru. Kemudian Musa perintah kepada Bani Israel untuk meminjam al-huliyah, perhiasan, wal mata'a, sama perhiasan minal Qibti, dari bangsa Qibti. Wa ahallallahu dzalika li Bani Israel, dan Allah telah bolehkan yang demikian itu. Fasarabhi Musa min awalil lail, kemudian Musa keluar di malam yang masih perdana ya, malam perdana mungkin habis maghrib itulah ya, di awal malam. Fa'ulima Fir'aun, kemudian Fir'aun diberikan laporan atau informasi. Faqala, kemudian Fir'aun berkata, la yutsbi'uhum ahadun hatta tasihat dikah. Janganlah salah satu di antara kalian menyusul sampai ayam jago berkokok. Ya, hatta tasiha ad-dikah, sampai ayam jago berkokok. Falam yasih tilkal lailata bimisrodikun, tapi pada malam itu tidak ada ayam yang berkokok di Mesir. Wa amatahullahu tilkal lailah katsiran min abna'il Qibti, dan Allah pada malam itu banyak sekali menjemput nyawa anak-anak laki-laki orang Qibti. Jadi banyak anak laki-laki yang mati pada malam hari itu. Fashtaghalu fid dafni, kemudian mereka jadi sibuk untuk memakamkan, wa kharaju fil atsba musyrikin, dan mereka baru bisa keluar dari Mesir untuk menyusul Musa itu musyrikin ketika sudah fajar. Wis meletek ya, musyrikin itu sudah fajar, kama qala ta'ala fa'atsba'uhum musyrikin, mereka baru bisa menyusul Musa dan Bani Israil itu musyrikin ketika fajar sudah terbit. Wa dzahaba Musa ila nahiyati bahri, kemudian Musa pergi ke arah lautan hatta balaghahu, sehingga sudah sampai ke sana. Wa kanat iddatu Bani Israil nayyifan ala sitti mi'ati alfin. Jumlah Bani Israel pada saat itu lebih dari 600.000 orang. Wa kanat iddatu Fir'aun alfa alfi
Wa mi'ate alfin, sementara jumlah pasukannya Fir'aun itu 1.200.000. Jadi separohnya ya, separohnya. Musa membawa pasukan atau Bani Israel ya, itu sebanyak 600.000 lebih, sementara Fir'aun itu 1,2 juta. Jadi separuhnya. Wakila inna Fir'aun taba'u fi alfi hisonin siwal inas. Ada juga yang berpendapat Fir'aun itu menyusul Musa dengan membawa serta 1 juta pasukan berkuda. Hison itu berkuda ya. Hison itu kuda, siwal inas belum termasuk wanita. Wakila, ada yang berpendapat dakhala Israilu, Nabi Israel, Nabi Israel ya, alias Nabi Yakub, bahwa Yakub alaihissalam Misra itu masuk Mesir fi sittatin wa sab'ina nafsan, membawa serta 76 orang, miwalatihi dari anak-anaknya, wawalati walatihi dan cucu-cucunya. Jadi pertama kali eksodus dari Palestina ke Mesir itu yang dibawa adalah 76 jiwa. Fa'an mallahu adadahum, kemudian Allah mengembangkan jumlah atau populasi mereka. Wa baraka fi dzurriyyati, dan memberkahi keturunannya Nabi Yakub, hatta kharaju, hingga mereka keluar ilal bahri, ke laut, yauma fir'auna, di hari di mana Fir'aun mengejar mereka. Jadi sudah generasinya Musa ya sudah generasi cucu. Wahum sittumi'ati alfin, dan jumlah mereka itu sampai ya sittumi'ati alfin, 600.000 minal muqatilah, dari pasukan atau tentara muqatil ya. Siwa syuyukh, belum termasuk kakek-kakek ya, orang-orang tua, wa dzurriyah, dan anak-anak, wan nisa, dan wanita-wanita. Jadi ketika masuk itu jumlahnya cuma 76, kemudian beranak pinak sampai generasi Musa itu sampai ada 600.000 ya pasukan Bani Israel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Fir'aun di masa Yusuf itu baik, yang membiarkan populasi Bani Israel itu berkembang biak. Ya, berkembang biak, mereka hidup sentosa, tentram, sehingga bisa beranak pinak. Tapi Fir'aun di era Musa itu ingin mempersekusi Bani Israel. Dan ketika Eksodus, keluaran ya, kalau kitab Eksodus itu diterjemahkan kitab keluaran. Jadi Musa keluar dari Mesir menuju kembali ke tanah yang dijanjikan. Wa dzakar Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah qala haddatsana Syabab bin Sawar an Yunus bin Abi Ishaq an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah bin Mas'ud anna Musa alaihissalam hina asra bi Bani Israel, ketika Musa berjalan bersama dengan Bani Israel di malam hari, balagha Fir'auna, itu terdengar oleh Fir'aun. Jadi balagha Fir'auna itu sampai kepada Fir'aun informasi Eksodus tersebut. Fa'amara bisyatin fadzubihat, kemudian Fir'aun perintah untuk menyembelih 1 kambing, 1 domba. Summa qala, kemudian Fir'aun berkata, la wallahi, tidak demi Tuhan. Loh, Fir'aun ini mengaku Tuhan itu, tapi dia sumpahnya la wallahi, tidak demi Tuhan. Aneh juga. La yufrahu min salkhiha, ya enggak usah dirampungkan salkhiha, itu nguliti kambingnya. Hatta yajtami ali sittumi'ati alfin, sampai berkumpul di hadapan saya itu 600.000 minal Qibti, dari bangsa Qibti. Udah, kalian nggak usah menyelesaikan pekerjaan kalian, kumpulkan 600 bangsa Qibti. Qala fangtalaqa Musa hatta intaha ilal bahri. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, cerita lagi ya, fantalaqa Musa kemudian berangkat hatta intaha ilal bahri, kemudian sampai Laut Merah. Faqala lahu ufruq, kemudian Musa berkata kepada laut, ufruq, terbelahlah kau wahai laut. Faqala lahu bahru, laut menjawab, laqad istaksarta ya Musa, engkau berlebih-lebihan wahai Musa. Kenapa berlebih-lebihan istaksarta? Di naskah yang lain itu istakbarta, tapi kata muhakkik dari kitab ini yang tepat adalah istaksarta. Kenapa engkau berlebih-lebihan? Wahal faraqtu li ahadin min waladi Adam fa afruqulaka. Aku belum pernah, sejak Nabi Adam dan keturunannya, belum pernah aku ini membelah diri sampai sekarang.
Apakah aku harus membelah diriku untukmu? Qala wa ma'a Musa, rawinya ini berkata wa ma'a Musa rajulun ala hisanin lahu. Musa didampingi oleh seseorang yang menunggang kuda, yaitu namanya Yusha bin Nun ya, yang nanti akan penggantinya Musa sebagai nabinya Bani Israel. Qala Yusha berkata, faqala lahu dzalika rajul. Rawinya berkata, kemudian laki-laki yang menunggang kuda itu berkata, aina umirta ya Nabi Allah, kemana engkau diperintahkan wahai Nabi Allah. Jadi kita ini udah mentok, ini sudah sampai laut, kamu ini diperintah kemana? Lari kemana lagi? Qala ma umirtu illa bihadzal wajhi. Nabi Musa menjawab, aku tidak diperintah kecuali ya ke arah laut ini. Qala fa'aq hama farsahu, ya, fa'aq hama farasahu. Kemudian rajul, yaitu Yusha bin Nun tadi itu memajukan kudanya, fasabahabihi, dan mencelupkannya ya, nyemplung ya, fakhorja, kemudian keluar lagi. Jadi nyemplung ke laut kemudian keluar lagi. Faqala aina umirta ya Nabi Allah. Ya ini ngecek aja, ini kan laut. Dia memajukan kudanya, nyemplung, kemudian keluar lagi. Tanya lagi, aina umirta ya Nabi Allah, kemana engkau diperintah wahai Nabi Allah? Qala Nabi Musa tetap menjawab, ma umirtu illa bihadzal wajhi. Aku tidak diperintah kecuali yang mengarah ke laut ini. Qala wallahi ma kadzabta wa la kudzibta. Kemudian Yusha bin Nun berkata, demi Allah engkau tidak pernah berbohong dan engkau juga tidak pernah dibohongi. Jadi tidak berdusta atau didustakan. Didustakan itu ya ucapannya enggak dipercaya. Summak tahmasan ya. Kemudian dia maju lagi yang kedua, fasabahabihi summa kharaja, kemudian nyemplung lagi dan keluar lagi. Faqala, kemudian tanya lagi, setengah nggak percaya ini. Ini kita disuruh bunuh diri atau apa? Kan kira-kira begitu ini Yusha. Disuruh nyemplung laut, apa kita mau bunuh diri? Aina umirta ya Nabi Allah, kemana engkau diperintah wahai Nabi Allah? Faqala ma umirtu illa bihadzal wajhi. Dijawab lagi yang ketiga kalinya, aku tidak diperintah kecuali ya ke arah ini. Qala wallahi ma kadzabta wa la kudzibta. Yusha kemudian menjawab lagi, demi Allah engkau tidak pernah berdusta dan tidak didustakan. Qala fa auhallahu ilaihi. Rawi ini kemudian meriwayatkan Allah mewahyukan kepada Musa saat itu, anidrib bi asokal bahar. Pukulkanlah ya, atau pukulkanlah tongkatmu ke laut. Fadzarabahu Musa bi asau, kemudian Musa memukul dengan tongkatnya lautan itu. Fangfalqo, kemudian terbelah. Fakana kullu firqin kataudil azim. Setiap belahan itu menjadi seperti gunung-gunung yang besar. Fakana fihi ithna asyara firqan. Bersama dengan Musa itu ada 12 klan. Ada 12 belahan atau ada 12 lorong. Lisna asyara sibton, untuk 12 klan. Jadi belahannya itu membentuk lorong itu sebanyak 12. Masing-masing itu masuk di lorongnya. Likulli sibtin tariqun yataro'auna. Ya, setiap klan itu ada jalan yataro'auna atau lorong yang mereka bisa saling lihat. Jadi bisa nolah-noleh ke kanan dan ke kiri. Yataro'auna itu saling melihat. Wa dzalika anna atwadal ma'i sorofiyati qanan wa syababika. Jadi lorong-lorong air itu menjadi tiqonan ya, menjadi lorong, wasyababika, dan jendela. Jadi kayak etalase gitu ya, etalase lorong tapi transparan itu. Jadi bisa noleh kanan kiri, bisa tahu kondisi masing-masing. Ya rominha ba'dhum ba'dho, mereka satu sama lain bisa saling melihat. Falamma kharaja ashabu Musa wa qama ashabu Fir'aun. Ketika ketika Bani Israel, yaitu pasukannya Musa ini sudah keluar dari laut, waqama ashabu Fir'aun, dan tentara Fir'aun itu berdiri di tepi pantai ya, di tepi pantai. Iltaqo al-bahru, ya, di tepi pantai, kemudian mereka masuk, iltaqo al-bahru alaihim fa'aghraqahum, kemudian air itu nyambung lagi. Jadi yang tadinya itu ada lorong kemudian nyambung lagi, akhirnya menenggelamkan mereka. Wa yuzkaru annal bahra huwa bahrul qulzum. Ya, ada yang menyebut lautannya itu adalah bahrul qulzum, laut
kulzum. Nah, di sini ini dijelaskan nih, yakni al-bahrul ahmar, laut merah ya, laut merah. Wa anna ar-rajula alladzi kana ma'a Musa 'alal farasi huwa fatahu Yusha' bin Nun. Ya, laki-laki penunggang kuda yang bersama dengan Musa. Itu adalah pembantunya, asistennya. Fatahu itu ya asistennya. Namanya Yusha' bin Nun. Wa anna Allah Ta'ala auha ilal bahri. Allah mewahyukan kepada laut, infariq, terbelahlah kau laut. Li Musa, untuk Musa. Idza dzarabaka, ketika Musa memukulmu. Jadi ini yang sakti itu bukan tongkatnya Musa. Tongkat ya jangan jadi pajangan. Masih ada kan itu tongkat Musa pajangan kalau nggak di Turki ya. Ada barang-barang legasi atau warisan atau tinggalan dari nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad, ada rambutnya, ada pedang Dzulqarnain, termasuk ada tongkatnya Musa. Ya sekarang jadi wisata saja. Jadi yang ampuh, yang sakti itu bukan tongkatnya, tapi khitabnya Allah. Firman-Nya Allah, auha ilal bahri aning fariq, in faraqo, yang farku in fariq, anin fariq, terbelahlah engkau wahai laut, li Musa, untuk Musa. Idza dzurabaka, ketika dia memukulmu. Fabata al-bahru tilkal lailata yaltorib, ketika sudah difirman oleh Allah seperti itu, malamnya itu goncang. Jadi lautan itu goncang. Nah, ini teori modernnya itu. Jadi itu siklus anginnya. Itu siklus angin. Jadi ada angin dengan kecepatan yang sangat dahsyat ya. Kecepatannya itu tinggi sekali. Kemudian bisa membelah air itu. Nah, itu ada teori ilmiah. Ada teori ilmiah termasuk yang dari siapa itu namanya? Itu dari Colorado, dari Universitas Colorado. Itu dia menjelaskan bagaimana proses ya, terbelahnya laut merah itu ketika dipukul oleh tongkatnya Musa. Itu kata dia itu ya peristiwa ilmiah. Jadi Allah itu meniupkan ya dengan firman-Nya itu kepada laut sehingga kemudian menimbulkan gelombang angin yang dahsyat dan kemudian membuat cekungan. Angin itu dahsyat dan kemudian membuat cekungan air di dalamnya lorong sampai tembus dengan daratan. Itu. Fabatal abaru tilkal lail yahtorib, itu goncang. Fahina asbah dzaraba Musa al-bahra. Ketika pagi, jadi malamnya itu sudah dikondisikan sama Allah, lautan itu. Allah sudah bikin siklus angin ya. Anginnya itu kemudian dengan kekuatan yang tinggi akhirnya bisa membelah laut. Paginya begitu dipukul, itu langsung terbelah. Wa kannahu Aba Khalid, dan kemudian Musa menjuluki, mengkunyah ya, menjuluki laut itu dengan Aba Khalid. Nggak tahu maksudnya apa kok Aba Khalid ya. Dzakarahu Ibnu Abi Syaibah aidan, ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Waqad aktsarul mufassirun fi qisasi hadzal ma'na. Banyak ahli tafsir yang beragam ya, beragam di dalam menafsirkan makna dari kisah ini. Wa ma dzakarnau kafin, yang sudah aku sebutkan ini cukup lah. Wa sayati fi surat Yunus wa Syu'ara, nanti akan ada lagi penjelasan di surat Yunus dan Syu'ara. Ziyadatu bayanin, insyaallah tambahan penjelasan insyaallah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi ini detail penjelasan dari muqaddimah yang sudah pernah saya sampaikan, bagaimana Bani Israel diingatkan oleh Allah bahwa mereka itu diberikan ujian, kemudian diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, dan kemudian ada peristiwa mukjizat ya, Musa tongkatnya itu bisa membelah lautan. Nah, secara ilmiah ada yang berupaya untuk membuktikan bagaimana kejadiannya yang mukjizat, masa Allah kemudian tidak memberlakukan sunnahnya. Kira-kira begitu. Nah, kalau orang sekuler barat itu kan ya sebagian yang percaya bahwa itu memang mukjizat, tapi mencoba untuk mereka-reka secara ilmiah itu proses kejadiannya seperti apa. Makanya sudah ada filmnya juga ya, Exodus itu asal judulnya itu. Exodus, Moses and Kings, atau apa itu. Yang pemerannya itu Christian Bale itu, yang main Batman itu. Itu jadi mendeskripsikan bagaimana Musa itu Exodus, keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada feedback, kalau enggak kita tutup ngaji pagi ini. Cukup? Mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis.
Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati was sihhati wal afiyati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali aktif.